Halo guys, Halo. jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Reza Cipta Saputra. Saya Hafid Ramzi Ramadan. Saya Wanda Fatriansyah. Nah, pada hari ini kami bertiga akan bahas pencapaian yang membahagiakan nih. Jadi, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Untuk kita lebih lanjut untuk membahas tentang pendapat kita, mari kita tonton dulu videonya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, bahasa Indonesia akhirnya berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi atau official language dalam Konferensi Umum UNESCO. Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada Senin kemarin telah menetapkan secara aklamasi pengakuan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang dapat digunakan dalam Sidang Umum UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Umum, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya seperti bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Melalui penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang serta dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO merupakan salah satu upaya hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional serta implementasi dari Amanat Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tim Liputan P-Universe. Nah, sebagai generasi muda, kami merasa bangga dan antusias dengan pencapaian ini. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan bangsa kita, kini diakui secara internasional sebagai bahasa yang penting dan memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Nah, pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 20 November 2023, di markas besar UNESCO di Paris, Prancis, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh Majelis Umum UNESCO dalam Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Nah, kini bahasa Indonesia sudah punya penutur lebih dari 275 juta orang, bahkan bahasa Indonesia sudah mendunia dengan masuknya pelajaran bahasa Indonesia di 52 negara dengan setidaknya 15.000 penutur asing. Indonesia menjadi negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 718 bahasa, sehingga bagi warga negara Indonesia, bahasa Indonesia ini bukanlah sekedar bahasa, tetapi bahasa Indonesia menjadi persatuan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengakuan UNESCO ini membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Pertama, meningkatkan presisi dan pengakuan internasional terhadap bahasa Indonesia. Bahasa kita kini sejajar dengan bahasa-bahasa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Mandarin. Kedua, memperkuat diplomasi budaya Indonesia di dunia. Bahasa merupakan salah satu elemen penting dalam budaya, dan dengan pengakuan ini, budaya Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai oleh masyarakat internasional. Ketiga, meningkatkan peluang kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Penggunaan bahasa Indonesia dan forum-forum internasional akan semakin mudah dan terbuka, sehingga membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Tentu saja, pengakuan ini juga membawa beberapa tantangan. Kita harus meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah dan internasional, serta melestarikan bahasa Indonesia dan mencegahnya dari pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Namun, saya yakin generasi muda Indonesia mampu menjawab tantangan ini. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dan terus mempelajarinya dengan baik. Kita juga harus aktif mempromosikan bahasa Indonesia di dunia internasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah, kaya, dan mudah dipelajari. Bahasa Indonesia adalah aset berharga bagi bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa yang hidup dan berkembang di dunia global. Sebagai generasi muda, mari kita tunjukkan rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari bahasa Indonesia dengan lebih giat, promosikan bahasa Indonesia di dunia internasional. Bersama-sama, mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mendunia.